لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala fi ayatil ukhra alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bismillah awal kita bertutur. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan 7 lapis langit begitu teratur, menciptakan bumi yang begitu subur, dan semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Salawat berangkaikan salam mari kita lantun kepada Nabi Muhammad yang begitu santun. Semoga syafaatnya segera turun di kala masa la yanfa'u malun wala banun. Yang sama kita hormati pimpinan Pusat Kampung Qur'ani Al-Ustaz Buya Dr. Haji Sugeng Wanto MAG. Yang sama kita hormati koordinator Majelis Zikir Pusat Kampung Qur'ani Ibunda Hajjah Mariamah SE, para muallim yang berhadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekuntum bunga sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Bapak Ibu apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Karena dari tadi kita sholat tasbih zikir, nampakku nggak ada yang batuk. Jadi ya sehat lah, alhamdulillah masih sehat. Semoga kita terbebas dari namanya virus COVID-19 yang mewabah di tengah-tengah kita pada hari ini. Para ibundaku yang dirahmati Allah, ini gak lama-lama lah. Prinsipnya ikan sepat ikan gabus lah, kita lebih cepat lebih bagus.
Ikan kakap, ikan sembilang, selesai cakap langsung pulang. Karena nggak terasa tengah udah jam 4 kurang. Terasa rupanya zikir diteriakan dari jam 8 kita mulai dan mau jam 4 kurang. Oh yang mati rupanya. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di dalam Al-Quran dijelaskan diri kita ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga ruh. Kalau dalam dunia medis dijelaskan hanya 2, jasad dan akal. Kalau jasad itu para ibundaku, maka dia butuh nutrisi agar dia tetap terjaga, tetap sehat. Dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyibah. Jadi kalau mau tubuh kita sehat, makanlah makanan yang halal dan baik. Nggak cukup hanya halal saja. Loh Pak Ustadz, berarti ada makanan yang halal tapi nggak baik? Banyak Bu. Daging kambing halal, kasihkan sama orang yang darah tinggi. Kalau nggak semaput wah. Pakis, jeroan, kacang panjang halal, kasihkan sama orang yang kena asam urat. Kalau nggak kebes kaki kuat. Durian halal, baik belum tentu, kasihkan orang sama yang kena gula. Halal belum tentu baik. Makanya makanan kita harus halal dan juga baik. Itu yang pertama, jasad. Kalau jasad tidak terpenuhi nutrisinya, maka ia akan diserang. Apa serangannya? Banyak. Contohnya serangannya penyakit kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Kayak iklan rokok Pak Ustaz. Ya, hampir kena lain. Itu serangannya itu bagi penyakit jasad, penyakit fisik. Ibu saya tanya lah dulu, mau banyak uang tapi penyakitan, atau nggak ada uang tapi sehat? Banyak uang tapi sehat. Itulah kadang disuruh milih 2 minta 3. Gitu. Banyak uang tapi sehat. Karena Bu, kalau kita banyak uang tapi sakit, yang dimakan semua dilarang. Nasi nggak boleh, daging nggak boleh, nggak bisa makan apa-apa. Yang bisa makan cuma pisang kepok aja. Pas kayak burung perkutut, memakan pisang aja kerja. Untuk apa? Maka jasad harus dijaga, penuhi nutrisinya. Pertama. Yang kedua akal. Akal ini harus juga terpenuhi nutrisinya. Apa di dalam Al-Quran nutrisi akal itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah, mengkaji, mengaji, itu nutrisi akal. Maka pusat kampung Qurani hadir di Bandar Setia ini untuk menyuplai nutrisi bagi anak-anak kita, supaya akal mereka terjaga, akal mereka terpelihara. Saya alhamdulillah sudah minta izin sama Ustaz Sugeng untuk membuka cabang di Dusun 5. Itu cabang, dan ada 2
yang akan kita bina di situ mengaji sesudah asar sampai maghrib itu tahsin, dan tahfiznya dari selesai maghrib hingga isya tahfiz. Dan untuk kelas tahfiz hanya 20 orang kami terima, dan yang sudah mendaftar 10 orang, tinggal 10 lagi, gratis, enggak bayar. Silakan masukkan anak ibu, daripada berkeliaran di luar rumah lebih baik hafal Al-Quran. Sekarang untuk mencetak generasi Quran berat tuh. Yang muda tuh mencetak generasi mampang. Pak ibu, generasi mampang tuh asal ada boneka mampang tuh rame tuh, hanya modal speaker aja rame anak-anak ikut. Tapi kalau untuk ngaji sunyi, gratis pun dibuat. Makanya kita harus kerjasama. Kami dengan ibu-ibu harus kerjasama. Ayo sama-sama kita support anak-anak kita agar menjadi generasi Al-Quran. Apa serangan bagi akal? Tuh, kalau serangan yang paling parah gila. Tuh, kalau di medis. Ada yang agak ringan, untuk penyakitnya namanya pikun. Bu, penyakit pikun tuh paling ditakuti Rasul, bu. Pikun tuh, bu. Ibu tahu pikun? Pikun tuh contohnya kalau ibu datang sholat tasbih naik kereta, pulang jalan kaki. Nah itu, itu. Sampai ke rumah ditanya anak, lo mana kereta, lo tadi mama zikir naik kereta. Akhirnya balik lagi ke masjid, jumpa Bunda Mariamah, ditanya, lo tali lah? Enggak, olahraga di sini. Itu pikun gitu. Bu, untuk apa bu? Usia kita lama, kita hidup di dunia ini, tapi kalau kita tidak ingat apa-apa, usia 90 tahun bu, tapi bisanya cuma ketar, ketik, ingat, pelongo, duduk depan teras ada anak gadis lewat dikepes cewek, padahal cucunya coba nggak sadar dia kalau itu cucunya itu pikun. Walah kayak aku cucumu pun kok kepek juga, padahal cucunya. Itu penyakit pikun itu. Makanya semoga kita terhindar dari penyakit namanya pikun, bu. Makanya hati-hati kalau ibu tidur sehabis asar, itu dilarang, bisa menyebabkan kepikunan. Makanya ibu rasakan, kalau nggak percaya ibu tes lah, tidur habis asar pasti pening loh. Itulah kalau tidur habis asar tuh. Makanya nutrisi bagi akal kita, jangan sampai kita kena penyakit pikun. Mudah-mudahan usia kita berkah. Jadi berkah umur kita itu bukan panjangnya sebenarnya, bukan panjangnya, tapi manfaatnya. Untuk apa usia 90 tahun tapi nggak bisa apa-apa, kita mau susah. Bahkan banyak anak yang datang ke ulama, datang ke ustadz, minta doakan air putih supaya dimudahkan sakaratul mautnya. Doa kita bersama. Tapi ada orang usianya panjang tapi berkah dia, masih rajin dia ke masjid, masih bisa dia baca Quran. Usia 85 tahun masih bisa baca Quran, walaupun Qurannya didekatkan sama dia, tapi masih bisa baca. 85 tahun. Kita datang ke rumahnya bertamu jam 9 pagi, keluar atuk tuh dari kamar, tangannya basah, mukanya basah, sholat duhanya gak ketinggalan. Usia 85 tahun. Itu selesai sholat, salam tuh luar biasa kali atau 85 tahun tapi sholat duha gak pernah tinggal. Ngomong aku sholat duha oh aku sholat zuhur kok. Rupanya pikun juga. Allahu Akbar. Serangan bagi akal. Serangan bagi akal, pikun. Ini misalnya corona nih, udah new normal, udah bolehlah kita sikit-sikit
berkumpul, arisan, wirid udah bisa dimulai, tapi tetap mematuhi protokoler kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya kan. Kita buat arisan, tiba-tiba nelpon cucunya, tuh kami mau kumpul lah di rumah tuh buat arisan, ini kan udah new normal, kemarin Ramadan nggak bisa buka bersama gara-gara sama-sama diisolasi, udah datang rame ngumpul di rumah. Terus si nenek jago kali buat masakan, jus semua lengkap jusnya, tapi ada satu jusnya yang nggak dapet. Si aturnya ngomong, yang jusnya kurang satu yang. Cucunya tinggal, kok lebay kali ya bang. 90 tahun ya yang ada cucu yang paling tua deketin, tuh aku mau belajar lah sama aku, kayak mana caranya usia 90 tahun tapi masih harmonis, masih romantis, masih yayang-yayangan. Siapa ngomong romantis, romantis? Aku lari nama nenekmu. Jadi daripada payah-payah yang-yangan aja lah. Wah, rupanya pikun juga. Dalam penyakit pikun. Yang kedua, serangan dari penyakit. Yang ketiga, ruh. Kalau ruh ini bu gak banyak dipelajari bu. Di dunia medis gak dipelajari ruh nih. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, yas'alunaka 'anir ruh. Jika ada yang bertanya tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu adalah urusanku. Sedikit sekali ilmu pengetahuanmu tentang ruh itu. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran nutrisi bagi ruh. Jadi ruh itu bu, itu tempatnya di qalbu, hati. Kalau bahasa kita jantung. Kalau bahasa kita di qalbu tempatnya. Qalbu ini butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Zikir. Bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi zikir yang ibu laksanakan pagi ini itu nutrisi bagi ruh kita bu. Jadi kalau sudah ruh ini diberikan nutrisi, maka jasad akan sehat, akan berdampak bagi jasad. Contoh kalau jasad diserang, ruh masih bisa berdiri kokoh. Contoh siapa? Nabi Ayub. Jasadnya itu diserang habis-habisan. Diserang penyakit luar biasa. Dan kalau penyakit itu sudah mengganggu ibadah, baru berdoa kepada Allah. Jasad tidak terpengaruh. Tapi kalau jasad atau ruh itu tadi yang diserang, maka jasad terpengaruh. Misalnya kalau kita dengki, iri hati, marah sama orang, berpengaruh sama jasad. Kadang kita lagi marah makan gak selera, Pak. Kepalanya terdekat mukanya itu gak selera makan apa ini, buang pulang nasi ini gak ada pulang. Karena marah-marah gak selera makan. Berdampak bagi jasad. Maka harus ada nutrisi bagi ruh kita. Ketenangan. Apa itu? Hati kita, ruh kita, nutrisinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa bu punya harta rezeki yang banyak tapi hati nggak tenang? Walaupun rumahnya lapang, pabriknya tinggi menjulang, kemana-mana naik kapal terbang, makanannya empek-empek dari Palembang, campur lagi rendang, ya kan, sama udang, tapi pikiran nggak pernah tenang karena laki awak mata keranjang, ketahuan larikan bini orang ke laut dendang. Udah. Makanya yang perlu itu ketenangan, tenang hati, nutrisi hati ini harus diisi. Jadi kalau udah hati ini ternutrisi, apa aja selera bu, semua mau dimakan. Mulai dari ondol-ondol, risol, ongol-ongol, dodol, sayur kol, rendang jengkol. Apa nggak airnya beol-beol ya kan? Allah. Kan
dari itu kalau nutrisi hati ini yang harus dipelihara, mudah-mudahan akan tumbuh satu energi positif. Itulah yang dimaksud dengan imunitas tubuh. Lo kok bisa gitu pula Pak Ustadz? Bu, kalau kita analogikan secara ilmiah, air dalam gelas itu kalau dibacakan doa, disebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, ini secara ilmiah sudah diteliti, maka ia akan mengeluarkan partikel-partikel yang positif, energi positif. Dan ada air yang dicaci maki, yang dibentak-bentak, dikeluarkan perkataan kotor, maka ia akan menghasilkan energi negatif. Tubuh kita ini Bu, 70% air. Maka bagaimana caranya kita untuk menjadikan air di tubuh kita ini berenergi positif? Itulah yang bisa menjadi imunitas bagi tubuh kita. Darah kita ini mengeluarkan energi positif yang dapat melawan namanya virus corona, virus COVID-19 ini. Tapi saya minta izin, minta maaf, jangan dimain-mainkan Bu, virus ini Bu. Ini banyak kali orang kita nggak takut sama virus ini. Di sini banyak Pak Ustadz corona, apa itu Bu? Komunitas rondo mempesona. Wah, dimain-mainkan virus. Bilang corona nggak corona, kolorna. Di sana ada yang positif kolorna loh Pak Ustadz katanya. Tengoki muka ibu, sadar nggak dia ngomong? Nggak ada takutnya sama virus corona itu. Ibu, mohon maaf, minta izin, walaupun di daerah kita Bandar Setia ini belum ada yang positif, tapi kita tetap harus waspada. Kita harus mengikuti protokoler kesehatan, mencuci tangan yang bersih, berwudu, pakai masker. Kalau nggak perlu salaman ya nggak usah salaman lah. Saya sekarang di masjid udah nggak ada yang mau salaman sama saya. Tidak ada yang aja ya. Aku tengok waktu nggak mau salaman dia sama aku. Ya Allah, aku tengok lah. Gitu keluar rumah aku anak gadis mau salaman, mau pula dia salaman. Sama awak nggak mau sama anak gadis. Ya Allah ya Allah Akbar. Maka mudah-mudahan kita terbebas dari namanya virus COVID-19. Untuk itu ayo, ketiga unsur dari diri kita ini, mari sama-sama kita penuhi nutrisinya. Ibu jangan malas lagi berzikir kepada Allah, karena percayalah ketika ibu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh imunitas di dalam tubuh ibu yang bisa menyelamatkan ibu dari berbagai macam penyakit. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, maafkan saya. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Pulau Irian, Pulau Sulawesi, cukup sekian dan terima kasih. Pisang kepok, pisang raja, pisang barangan, pisang nangka. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.